Oke, Anda kembali dalam Market Buzz pemirsa dan kita lihat agenda ekonomi dan juga emiten untuk hari ini 11 Agustus 2022 di mana ada libur hari gunung di Jepang, kemudian ada PDB Singapura year on year dan juga quarter on quarter, kemudian dari Amerika ada indeks harga produsen atau IHP month on month, kemudian dari Amerika Serikat juga klaim pengangguran awal Amerika Serikat. Ya, sebenarnya dari agenda emiten untuk AGRS, BVIC dan juga PANI melakukan distribusi HMETD, kemudian Mora melakukan pembayaran ijarah fee dan juga SMAR melakukan DPS dividen tunai. Oke, kita akan langsung saja berbincang bersama dengan analis kita pada pagi hari ini ada Mbak Sabrina Raisa. Halo Mbak Raisa, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih banyak ya sudah join bersama kita pada pagi hari ini. Kabarnya baru saja kembali dari Amerika Serikat. Dan seiring dengan itu kan semalam ada rilis data inflasi Amerika yang ternyata turun nih dibandingkan dengan bulan Juni. Artinya positif gitu ya. Kalau boleh di-share mungkin Wiki ya, seperti apa sih sebenarnya kondisi ekonomi yang terlihat langsung oleh Mbak Sabrina ketika lagi di US? Oke, sesuai yang tadi disampaikan Mbak Prisa ya, bahwa on the data front, the headline dari Consumer Price Index di US itu berada di level 8,5%. Jadi ekspektasi sebelumnya tuh para analis memperkirakan bahwa inflasi di US itu akan berada di level 8,7%. Jadi artinya sih ini harusnya better than expectation gitu. Nah, hal yang muncul mungkin akan ada spekulasi tentang adanya kenaikan dari Fed Fund Rate ini mungkin akan less agresif ya dibandingkan kondisi di mana sebelumnya kita expect bahwa dengan inflasi yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan ada potensi bahwa the Fed akan menaikkan suku bunga yang lebih agresif seperti itu. Nah, kalau saya pribadi melihat kondisi dari ekonomi di US sebetulnya ya seperti yang sering ada di beberapa berita ya headline news ya bahwa memang kondisinya Amerika Serikat sedang mengalami yang namanya inflasi. Dan kondisi yang terakhir kemarin kebetulan lagi di US juga, saya yang paling ketara itu adalah kondisi dari currency-nya ya, karena kemarin sempat di bulan Juli kemarin satu USD itu setara dengan 1 euro gitu, dan ini terjadi di 20 tahun terakhir gitu ya. Selama ini tuh biasanya kalau kita lihat kondisi sekarang 1 USD ini sekarang udah lumayan nggak begitu setara dengan 1 euro ya, sekarang di 0,97 euro gitu. Dan kondisi rupiah kita juga hari ini mengalami penguatan di level 14.800. Ketika kemarin Juli saya posisinya lagi di Amerika Serikat itu rupiah itu lagi melemah-melemahnya gitu, mungkin di kisaran 15 ribuan lebih gitu. Dan kalau lihat secara overall dengan data yang sudah dirilis di malam kemarin, harusnya ini akan berdampak positif untuk kondisi emerging market termasuk Indonesia, seperti itu. Baik, tapi kalau dilihat dari pola konsumsi masyarakat Amerika sendiri terkait dengan inflasi di sana seperti apa Mbak Sabrina? Apakah kemudian konsumsi ataupun mungkin ya kegiatan masyarakat berlangsung normal saja begitu, tidak ada pengaruh yang signifikan? Karena Atau kalau sepi gitu ya? betul, kalau bicara mengenai konteksnya di Indonesia ketika inflasi kemudian tinggi sekali dan ini berdampak kepada konsumsi dari masyarakat dan konsumsi ataupun mungkin ya konsumsi domestik lah ya, ini berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Konteksnya Amerika seperti apa ketika inflasi tinggi terjadi di sana? Kalau saya pribadi kemarin kebetulan lagi di East Coast ya, di New York ya. Kebetulan sih yang saya lihat sendiri kondisinya sih sebenarnya dalam keadaan yang nggak begitu signifikan berubah gitu. Kenapa? Karena kemarin kebetulan kayak posisinya saya waktu itu di Soho, New York, apa ya, aktivitas masyarakatnya kebetulan ya lumayan terlihat seperti biasa-biasa aja ya, tapi yang mungkin kalau saya pribadi sebagai turis yang datang ke sana, mungkin beberapa hal yang mungkin jadi perhatian buat saya, kenaikan dari harga food, accommodation, bensin itu memang sangat signifikan kalau dibandingkan saya compare ketika saya pergi ke US di tahun 2018 gitu. Jadi hal itu yang mungkin signifikan terjadi di Amerika Serikat. Tapi secara overall dari aktivitas dari US sendiri secara masyarakatnya, saya lihat sih dalam keadaan yang cukup baik-baik saja ya. Oke, berarti kabar-kabar mengenai resesi tidak seseram yang diinformasikan gitu ya, atau seperti apa? Kalau saya lihat berkaca dengan kondisi dengan aktivitas yang tadi saya sempat mention ya di Soho New York tersebut seperti branded goods dan lain sebagainya, itu saya lihat kondisinya tuh ramai-ramai aja gitu, orang
berdatangan gitu untuk membeli, bahkan nggak cuma hadir untuk datang berkunjung ya, tapi bahkan keluar toko tuh pasti membeli barang gitu. Jadi kalau saya lihat sih mungkin ada dengan dampaknya rising middle class yang memungkinkan kondisinya terlihat seperti baik-baik saja gitu. Bahkan kita ketahui juga bahwa Presiden US juga sempat mention ya bahwa mungkin ini nggak akan terjadi resesi dalam waktu dekat seperti itu. Oke, seru ya ngomongin kondisi di Amerika Serikat, tetapi kita akan lihat dulu nih Mbak Sabrina data-data mengenai saham pilihan yang sudah kami himpun dari Ciptadana Sekuritas Asia gitu ya. Selengkapnya bisa Anda saksikan pemirsa di layar televisi Anda. Ya, Berikut untuk adalah saham-saham yang direkomendasikan adalah ada MDKA, Excel, ADMR, dan juga Harum. Rekomendasinya buy semua begitu ya. Oke, sesuai dengan tema kita yang sudah kita rilis Wiki ya, bahwa kita akan membahas terkait dengan peluang dan juga dilema dari sektor batubara. Nah, ada satu nih yang dari sektor batubara, ada Harum. Kita ke batubaranya dulu nih dengan sejumlah kebijakan DMO, kemudian harga yang memang masih melambung tinggi dan kabarnya para pengusaha lebih senang untuk melakukan ekspor. Itu gimana Anda melihat peluang dari sektor batubara, Mbak Sabrina? Ya, untuk kondisi dari batu bara sendiri sebenarnya ini juga lumayan bisa dianggap sebagai blessings ya, karena kondisi Rusia Ukraina yang terjadi perang kemarin belakangan dan juga adanya unexpected demand boost from India gitu. Dan di sisi lain kita tahu juga dengan kondisi pandemik yang belakangan sudah ibaratnya kita bersahabat hidup berdampingan. Sebelumnya China sempat lockdown, sekarang udah lumayan easing the lockdown, dan mungkin ini menjadi sign of a demand of revival dari China. Harusnya ini akan berdampak cukup positif ya, karena kita tahu China juga porsinya sekitar 51% of global coal consumption, dan di sisi lain juga ini tentunya akan berdampak terhadap harga coal secara global gitu. Dan kalau kita lihat secara company-nya tentunya dengan kondisi coal price yang mengalami kenaikan akan berdampak juga positif untuk company-company yang memang berada di industri mining seperti itu. Dan beberapa saham pilihan seperti MDKA, Harum, Adaro ataupun ADMR dan juga tadi yang sudah disampaikan juga di layar, saya melihat ini lebih ke arah kinerja fundamentalnya ya, karena kinerja fundamentalnya juga beberapa sudah rilis di first half 2022 dan terbukti mencatatkan kinerja yang lumayan cukup signifikan. Baik, oke. Yang menarik adalah terkait dengan temuan ataupun statement dari Kementerian SDM sendiri yang jika pemenuhan kewajiban DMO oleh pengusaha batubara tidak dipenuhi, maka kemudian defisit dari batubara ini akan terjadi begitu ya. Suplai batubara terhadap PLN, kemudian ini juga akan terancam defisit. Terkait dengan pengetatan DMO sendiri, bagaimana Anda melihat ini sebagai sebuah sentimen yang kemudian berdampak kepada pergerakan dari saham-saham berbasis batubara, Mbak Sabrina? Ya, tentunya memang kalau saya lihat secara downside risk ya, kalau di coal company itu memang ada beberapa hal yang mungkin bisa diperhatikan gitu. Salah satunya coal price global yang mungkin ada volatility gitu ya, karena kan kita lihat secara komoditi kan tentunya akan sangat relate sekali gitu. Yang kedua adalah government regulation seperti itu. Tapi kalau kita lihat berkaca dengan fundamental result yang sudah dirilis, salah satunya dari Harum, mungkin kalau saya boleh mention, kinerjanya lumayan cukup signifikan ini lebih karena adanya kenaikan dari sisi coal price, ASP-nya, average selling price-nya, dan juga secara coal volume-nya. Gitu. Jadi so far sih di second Q 2022 ini kinerja dari company-company batubara ini masih mencatatkan kinerja yang positif, even better than last year, dan mungkin nanti di third Q sampai fourth Q saya rasa juga ini masih mencatatkan kinerja yang cukup baik ya. Oke, Mbak Sabrina sendiri tadi barusan mention bahwa tergantung terkait dengan coal price gitu ya, coal price yang memang saat ini mendekati 400-an dolar gitu. Seberapa jauh Anda melihat peluang kenaikan dari harga komoditas batubara ini akan stabil gitu? Artinya tidak mengalami penurunan yang cukup dalam, paling tidak sampai dengan akhir tahun. Ya, kalau bicara terkait dengan penurunan ataupun koreksi, sebetulnya beberapa waktu kemarin juga kalau kita lihat coal prices ini lumayan ada sempat turun ya. Kalau di bulan Juli dibandingkan dengan kalau kita perhatikan di bulan April, Mei yang lumayan justru naiknya signifikan. Sebenarnya nggak cuma coal ya, tapi ada beberapa juga dari metal mining gitu seperti aluminium yang turun sekitar 3%, copper, tin, dan juga nikel gitu. Nah, tapi
secara overall kita bandingkan secara year to date, kalau saya lihat ya energy still was the best performing komponen ya untuk tahun ini gitu. Di tengah kondisinya mungkin ada potensi mengalami koreksi dan terbilang masih sangat cukup wajar ya dengan kenaikan yang cukup signifikan gitu dibandingkan kalau kita compare dengan other industry seperti itu. Oke, kita ke strategi Harum. Anda merekomendasikan Harum karena Anda katakan tadi bahwa fundamentalnya masih sangat oke. Apakah karena Harum belum naik sesignifikan saham seperti Indi, PTB atau Adaro sehingga kayaknya akan ngikut nih Harum? Ya, setuju banget Mbak Prisa, karena secara harga, kalau kita lihat secara technical price-nya, untuk Harum sendiri memang harganya belum naik cukup signifikan ya, karena kalau kita lihat masih berada di area konsolidasi juga, itu akan menguji resisten di level 1950 sampai di 2000, dan mungkin akan ada support di level 1700 gitu. Jadi boleh perhatikan juga beberapa level tersebut, dan penopang dari kondisi Harum ya satu dari technical yang menarik, kedua di sisi lain juga kinerja yang sudah dirilis kemarin juga menunjukkan beberapa hal yang positif seperti itu, karena adanya kita lihat tadi ya untuk revenue-nya juga naik signifikan secara Q on Q, terus juga profitnya juga naik, operating profitnya juga naik, dan juga adanya other income dari improving dari Inve Metal Industry, dan juga adanya nickel peak iron performance yang membantu juga dari sisi support mereka punya profitability untuk Harum. Oke, kalau dilihat dari apa yang Anda sudah sampaikan dari indikator fundamental dan juga teknikal, jangka waktu untuk investasi di Harum sendiri seperti apa Mbak Zabrina? Kalau saya lihat sebetulnya Harum sendiri karena bisa dibilang komoditi ini di tahun ini bisa dianggap sebagai sektor yang cukup manggung, sebetulnya in the medium term ini masih sangat cukup menarik ya, karena kalau kita dari Ciptadana, our analyst dari sisi fundamental punya target price itu di level 3.750. Oke. 3.300 ada peluang target fundamental ke sana asal bisa tembus 2.000 ya. Oke, nanti akan kita lanjutkan untuk saham-saham yang lainnya dan update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa. Usai jeda pariwara berikut, tetaplah di Market Buzz.